ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman, ku ingin sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi SPDGR. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Di sini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 1.4. Di sini saya mendapatkan dua peserta didik saya dengan permasalahan yang berbeda, yaitu adalah Ananda Devi Juliandri dan juga Ananda Alfarizi. Dan di sini saya akan menggunakan metode yaitu adalah segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahannya. Oke, untuk dua kasus ini akan saya lakukan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Silakan saksikan. Untuk kasus pertama yaitu adalah kasus daripada Ananda Devi Juliandri. Devi adalah anak yang aktif dan baik di kelas. Dia sangat baik dalam kognitifnya, dalam knowledge-nya, tapi dia tidak terima dia mendapatkan permasalahan untuk mengontrol emosinya karena tugasnya itu tugas fisikanya itu selalu dicontek secara random oleh teman-temannya sehingga dia marah-marah dan tidak mampu mengontrol emosinya. Itu untuk kasus yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Silakan duduk, Devi. Makasih. Apa kabar kamu? Sedikit kesal, Pak. What's wrong? Kenapa? Karena teman-teman di kelas, Pak. Nah, itu salah satu alasan kenapa Bapak manggil Devi untuk jumpa dengan Bapak. Karena Bapak dapat informasi bahwa Devi marah-marah di kelas. Sekarang coba jelaskan ke Bapak, kenapa demikian? Tadi tugas fisika saya dicontek, Pak, sama teman-teman di kelas. Saya ngerjainnya dengan sungguh-sungguh di rumah, Pak. Tapi malah dicontek secara random gitu sama teman-teman di kelas. Saya tidak terima, Pak. Terus apa yang Devi lakukan setelah tahu bahwa tugas Devi dicontek secara random oleh teman-teman? Saya marah-marah lah, Pak. Terus saya gebrak meja. Saya bilang sama mereka kalau saya tidak terima kalau tugas saya dicontek. Terus apa alasan Devi melakukan hal itu? Karena saya tak terima tugas saya dicontek, Pak. Bukan hanya PR, Pak, yang dicontek. Kadang juga rumusan masalah fisika saya pun dicontek sama Iban dan Ariel, Pak. Saya kan sudah berusaha mengerjakannya dengan baik. Tapi mereka tidak mau berusaha, Pak. Kan saya jadi kesal, Pak. Oke, baik. Bapak mengapresiasi atas kejujuran Devi dan di sini juga Bapak bisa merasakan apa yang Devi rasakan. Dan di sini juga tentunya juga Bapak mengapresiasi karena Devi tidak melakukan tindakan fisik sama teman-teman di kelas seperti memukul teman-teman yang ada di kelas. Sekarang Bapak tanya ke Devi, dengan tindakan marah-marah di kelas, apakah sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati kemarin? Tidak. So, menurut Devi, keyakinan kelas seperti apa yang telah Devi langgar? Tidak menghormati antar teman di kelas, Pak. Menurut Devi, tidak menghargai teman antar kelas atau tidak menghormati teman antar kelas itu suatu hal yang penting? Penting, Pak. Kalau begitu, keyakinan kelas seperti apa yang Devi lakukan jika Devi sedang marah? Harus lebih sabar dan dapat mengontrol emosi dengan baik, Pak. Nah, apakah Devi bersedia memperbaiki kesalahan ini? Iya, Pak, bersedia. Terus kira-kira apa yang dapat Devi lakukan untuk dapat memperbaiki kesalahan ini? Saya akan bersikap lebih sabar lagi dan dapat mengontrol emosi saya. Jika teman-teman mencontek lagi, saya akan melaporkan ke wali kelas dan guru mata pelajaran, Pak. Oke, betul sekali. Dan tepat sekali atas tindakan Devi tersebut. Dan Bapak mengapresiasi atas kejujuran Devi dan dapat menerima undangan Bapak untuk dapat hadir pada hari ini. Dan selanjutnya ini kita jadikan sebagai refleksi untuk Devi dan juga untuk Bapak. Terima kasih Devi. Silakan kembali ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Juliandri dari kelas 11 MIPA 1. Jadi tadi saya melakukan kesalahan, yaitu marah-marah dengan teman sekelas karena mereka mencontek tugas saya. Maka dari itu, tadi saya sudah berdiskusi bersama Pak Adi. Dan saya sekarang jadi tahu bahwa menghargai dan menghormati teman di kelas itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Selain itu, saya sekarang jadi lebih tahu bahwa saya harus lebih sabar dan dapat mengontrol emosi saya dengan baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang kedua yaitu adalah kasus daripada Ananda Alfarizi. Ananda Alfarizi ini dia untuk beberapa pekan ini tidak disiplin, yaitu adalah sering datang terlambat di sekolah, dan juga saya perhatikan bahwa Ananda Alfarizi ini dalam berpakaian tidak rapi, dan ternyata dia sering begadang pada malam hari, scroll TikTok, dan juga menggunakan handphone pada malam hari, sehingga dia datang terlambat dan tidak mampu berpakaian dengan rapi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Maaf Pak, ada apa ya Bapak manggil saya? Sebelumnya Bapak mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memenuhi panggilan Bapak hari ini. Di sini Bapak dapat informasi dari guru tiket kalau Alfa sering datang terlambat. Nah, kira-kira kenapa demikian? Iya Pak, betul saya datang terlambat. Seingat Alfa berapa kali Alfa datang terlambat di sekolah? Sudah 4 kali Pak, sama Bapak sekali hari Rabu kemarin. Oke, kira-kira sering terlambat itu apakah sebuah kesalahan atau tidak Alfa? Kesalahan Pak. Oke, datang terlambat itu merupakan manusiawi Alfa. Di sini juga Bapak sering kok datang terlambat, tapi Bapak cari solusinya dan tidak melanggar lagi kesalahan tersebut. Dan juga Bapak lihat akhir-akhir ini Alfa sering tidak berpakaian rapi. Kenapa begitu Alfa? Ya Pak, karena belakangan ini sering bangun tidur kesiangan, jadi saya tergesa-gesa mandi dan berpakaian. Karena takut terlambat, ternyata saya terlambat Pak. Oke Alfa, pasti Alfa datang terlambat dan berpakaian tidak rapi dan tergesa-gesa begitu punya alasan. Kenapa kira-kira? Saya main HP Pak. Saya asik main game dan scroll TikTok. Tanpa saya sadari sudah larut malam Pak. Makanya saya bangunnya kesiangan terus Pak. Oke, kira-kira dari keyakinan kelas yang pernah kita sepakati kemarin, apakah Alfa masih mengingatnya? Masih Pak. Kalau datang terlambat dan berpakaian tidak rapi, apakah melanggar keyakinan kelas kita? Langgar Pak. Menurut Alfa, keyakinan kelas apa yang sudah Alfa langgar? Disiplin Pak. Menurut Alfa, disiplin itu penting atau tidak? Sangat penting Pak. Saya bisa datang tepat waktu, berpakaian rapi dan menghargai waktu Pak. Betul, menghargai waktu dan peduli akan penampilan diri sendiri adalah hal yang paling positif bagi kita. Tugas-tugas kita lebih terarah, berpakaian rapi, bersih, mempunyai percaya diri dalam kegiatan sekolah. Dan tentunya melatih diri kita akan peduli waktu dan juga lingkungan sekitar. Baik Pak, saya menyesal datang terlambat dan berpakaian tidak rapi Pak. Dan saya berjanji akan datang tepat waktu dan berpakaian rapi Pak. Oke Alfa, sikap kamu menyadari atas kesalahan kamu adalah hal yang baik dan cara meminta maaf. Menurut Alfa, apa yang dapat Alfa lakukan agar Alfa tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, bangun dengan cepat agar tidak datang terlambat dan bisa mempersiapkan diri saya dengan berpakaian rapi. Oke, fine. Kamu sudah mendapatkan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua Alfa agar Alfa tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang Alfa silakan kembali lagi ke kelas melanjutkan aktivitas selanjutnya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fadisi, kelas 11 MIPA 1. Saya sangat senang sekali telah diajak diskusi bersama Pak Adi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya buat beberapa hari itu. Di sini saya tidak akan bergadang dan main HP lagi agar saya bangun lebih awal dan tak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.